Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pastinya sehat-sehat semua dong ya? Sebelum memulai presentasi, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yusmika Margareta Parhusif selaku moderator di presentasi kali ini. Dan rekan-rekan saya yaitu Ida Zevanya Situmorang, Teresia Purba, Nisa Kalila Yuliandra, dan Andi Dea. Nah, menurut kalian, apa itu perpajakan? Apa yang ada di benak kalian saat membahas perencanaan pajak perusahaan? Apakah perpajakan perusahaan memiliki hubungan yang istimewa? Apa itu metode transfer pricing dan apa sajakah contoh kasusnya? Ya, itu adalah beberapa pertanyaan yang sering keluar saat membahas perpajakan. Dengan menonton presentasi ini, kamu sudah cukup mengetahui apa itu perpajakan loh. Maka dari itu, mari support kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Selamat menyaksikan video ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Dalam modul ini akan dibahas mengenai latar belakang perencanaan pajak internasional P3B dan perusahaan multinasional. Banyak hal yang menyebabkan perlunya pengenaan pajak terhadap arus internasional penghasilan. Salah satunya, argumen penalaran yaitu bahwa penghasilan tersebut bersumber dari negara tersebut atau dari tempat kedudukan negara asal wajib pajak. Setelah mempelajari modul 1 ini, kita diharapkan mampu menjelaskan mengenai hal-hal yang melatar belakangi perencanaan pajak internasional P3B dan perusahaan multinasional. Lalu untuk perencanaan pajak perusahaan multinasional sendiri, itu merupakan perusahaan multinasional perencanaan pajak untuk suatu operasi yang bersifat multinasional, merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, tapi di lain pihak mengandung aspek yang vital bagi bisnis internasional. Seperti diketahui, pajak berdampak terhadap keputusan penanaman modal di luar negeri, struktur keuangan, ketetapan besarnya biaya modal, manajemen valuta asing, dan manajemen modal kerja dan pengendalian keuangan. Yang kedua ada surga pajak. Pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat untuk pemerintah. Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan infrastruktur. Penerapan pajak di berbagai negara berbeda-beda. Yang pertama ada di Luxembourg. Luxembourg menempati posisi teratas sebagai negara surga pajak. Negara ini cukup populer di kalangan perusahaan yang ingin menerbitkan utang. Hal itu dikarenakan tidak adanya pajak pemotongan dan tidak perlu bea materai. Tercatat lebih dari 340 perusahaan di berbagai negara telah mendirikan anak perusahaan di Luxembourg. Yang kedua ada Kepulauan Cayman. Kepulauan Cayman adalah negara yang terletak di seberang Laut Britania Raya di Laut Karibia. Di Kepulauan Cayman tidak ada penerapan pajak penghasilan, tidak ada pajak properti, tidak ada pajak capital gain, tidak ada pajak gaji, dan tidak ada pajak pemotongan dan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perjanjian pajak berganda. Apa itu perjanjian pajak berganda? Perjanjian pajak berganda atau yang biasa disebut sebagai tax treaty merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua pihak negara dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri. Adapun tujuan-tujuan yang dimiliki P3B seperti 1. Tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Dan yang terakhir adalah kedudukan yang setara dalam pemajakan antar kedua negara. Dalam prosesnya, perjanjian pajak berganda
memerlukan prosedur persetujuan bersama, yaitu Mutual Agreement Procedure, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak dan Otoritas Pajak Negara atau juga yurisdiksi mitra perjanjian pajak berganda. Permintaan persetujuan ini dapat diajukan oleh wajib pajak dalam batas waktu pelaksanaan persetujuan. Selain itu, DJP mempunyai kuasa untuk meneliti permintaan pelaksanaan persetujuan untuk dapat menentukan bisa atau tidaknya untuk dilaksanakan prosedur persetujuan tersebut. Setiap negara yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian pajak berganda ini harus mendasari adanya model perjanjian yang diakui secara internasional. Untuk itu, model perjanjian tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu model OACN atau Organization for Economic Cooperation and Development dan model UN atau United Nations. Dalam model OECD ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani perjanjian pajak berganda dengan cara menghilangkan pajak berganda internasional, serta pada model ini hak pemajakan diberikan lebih banyak kepada negara domisili. Anggota OECD ini terdiri dari negara baju yang umumnya di negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Australia, Amerika, Kanada, dan 19 negara maju lainnya. Sedangkan dalam model UN mempunyai tujuan pada pajak berganda yang lebih meluas, yaitu bertujuan untuk meningkatkan investasi asing sebagai sarana untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara yang berkembang. Syarat memanfaatkan perjanjian pajak berganda berdasarkan per 10/PJ 2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Pemungut atau pemotong pajak dapat memungut atau memotong pajak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pajak berganda dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan ketentuan dalam perjanjian pajak berganda. Kedua, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Ketiga, wajib pajak luar negeri atau WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Keempat, tidak terjadi penyalahgunaan perjanjian pajak berganda. Dan yang terakhir adalah penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam perjanjian pajak berganda. Yang keempat, ada perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah ketika wajib pajak memiliki suatu kondisi yang diduga bisa memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan tidak wajar. Transfer pricing atau hubungan istimewa itu sendiri terjadi antara dua wajib pajak, bisa juga lebih, yang akhirnya menyebabkan pajak penghasilan terutang di antara WP tersebut jadi lebih kecil daripada nominal terutang yang seharusnya. TP atau transfer pricing ini bisa menyebabkan adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga yang seharusnya ada di pasaran. Dampak hubungan istimewa pajak ada 5. Yang pertama, timbulnya hubungan istimewa badan. Yang kedua, kepemilikan atau penyertaan modal. Yang ketiga, ada penguasaan manajemen atau teknologi. Yang keempat, ada hubungan darah. Dan yang terakhir, adanya pengaruh hubungan istimewa badan. Transfer pricing dikenal dengan istilah penentuan harga transfer. Sederhananya, transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut sendiri bervariasi, mulai dari transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, hingga transaksi pinjaman. Transfer pricing sendiri merupakan praktik perpajakan. Umumnya,
Transfer printing banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Transaksi antar perusahaan dengan hubungan istimewa tersebut dilakukan antara dua atau lebih perusahaan yang berada di negara yang sama ataupun di negara yang berbeda. Hubungan istimewa dalam transfer printing. Pada dasarnya praktik transfer printing sendiri sering dikonotasikan dengan hal tidak baik yang disebut dengan profit shifting. Artinya, praktik transfer printing ini mengalihkan penghasilan dari perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dengan satu grup sama di negara yang tarif pajaknya lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam skala grup. Hal-hal yang dilakukan dalam praktik transfer printing ini bisa dengan melalui harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi, pembayaran komisi, lisensi, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, pembelian harta perusahaan, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang dilakukan ini dapat menyebabkan suatu negara merugi karena tidak menerima sejumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh suatu perusahaan ini. Dengan fenomena maraknya praktik ini, bisa saja terjadi perubahan pada angka omset dan laba, sehingga akan berpengaruh pada pajak yang harus dibayarkan. Itulah mengapa transfer printing disebut erat kaitannya dengan pengemplangan pajak. Selanjutnya, metode transfer printing sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Caranya yakni dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Aturan ini menyebutkan metode apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar, yakni 1. Metode perbandingan harga. Metode ini memberlakukan perbandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Dapat dikatakan metode ini merupakan metode paling akurat, tapi masih sering menjadi permasalahan karena harus mencari barang yang benar-benar sejenis. Yang kedua ada metode harga penjualan kembali. Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan bisa menggunakan metode ini. Produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan dijual kembali kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang didapat dari penjualan kembali itu dikurangi dengan laba kotor sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dan yang ketiga ada metode biaya plus. Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajarnya diperoleh dari perusahaan lain yang sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Dan yang keempat ada metode pembagian laba. Metode ini dapat mengidentifikasi laba gabungan antara transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan dasar yang bisa diterima secara ekonomi sehingga dapat memperkirakan laba yang selayaknya dan kesepakatan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Dan yang kelima ada metode laba bersih transaksional. Metode terakhir membandingkan presentasi laba bersih operasi terhadap biaya penjualan aktiva atau dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentasi laba bersih operasi yang diperoleh dari transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau presentase laba bersih operasi yang diperbolehkan atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Contoh kasus yang pertama adalah Direktur CV Bumi Raya, sebuah perusahaan jasa transportasi di Semarang. Pada tanggal 9 November 2016, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dengan denda yang harus dibayarkan sebanyak 11,74 miliar sebagai akibat dari tindakan Direktur perusahaan jasa transportasi melakukan pelanggaran pajak. Pada putusannya, hakim menilai bahwa Direktur CV tersebut dengan sengaja memberikan data yang tidak benar terkait penyampaian SPT atau surat pemberitahuan tahunan dan juga PPN dan pajak pertambahan nilai. Dari tindakannya tersebut, Direktur perusahaan ini harus berurusan dengan pihak berwajib sebagai akibat dari tindak pidana perpajakan yang dilakukannya.
Contoh kasus yang kedua adalah hukuman penjara dan denda sebanyak 20,5 miliar sebagai akibat dari pemalsuan faktur pajak. Pada tahun 2020 silam, pada sidang online tanggal 5 Agustus 2020, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis kepada salah satu wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dan juga tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara. Kejahatan yang dilakukannya pada tahun antara 2010 sampai 2012 itu karena menggunakan faktur pajak yang tidak sah. Oleh karena itu, ia dijatuhi hukuman kurungan selama 5 tahun dan 6 bulan. Tidak lupa juga jumlah denda yang harus dibayarkan sebanyak 20,5 miliar. Kesimpulannya adalah perencanaan pajak pada perusahaan multinasional merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, tetapi di lain pihak mengandung aspek yang vital bagi bisnis internasional. Seperti diketahui, pajak berdampak terhadap keputusan penanaman modal di luar negeri, struktur keuangan, ketetapan besarnya biaya modal, manajemen valuta asing, manajemen model kerja, dan pengendalian keuangan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6 tentang perencanaan pajak internasional P3B dan perusahaan multinasional. Kami ucapkan terima kasih.